Ada tips menarik untuk membuat judul chart title-nya tidak diketik dengan cara manual, yaitu pastikan ketika sudah diklik kotak chart title-nya, kita ke menu formula bar, ketik maksudnya sama dengan di mana kita ingin jadikan judulnya itu di sini, target dan realisasi, maka kita klik di sini di A4. Oke. Centang atau tekan enter, maka dia akan otomatis masuk ke dalam Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menyajikan grafik di mana ada banyak variabel di dalamnya, tapi grafik tersebut tidak membingungkan pembaca. Sebagai contohnya, kita akan gunakan tabel berikut, yaitu tabel realisasi penyerapan tenaga kerja per investor dalam negeri. Yang ini adalah data kita dapatkan dari rilis BKPM tahun 2005 yang kemudian kita olah sehingga bisa kita tampilkan nantinya dalam beberapa jenis grafik yang akan kita bahas berikut ini. Di sini kita punya 24 properti yang akan kita tampilkan dalam satu grafik secara sekaligus. Dan tentunya ketika kita hendak bermain dengan grafik, kita harus sudah berada pada menu insert. Dan untuk tips yang pertama, mari kita gunakan cluster bar. Coba kita klik cluster bar. Di sini tampak bahwasanya model cluster bar itu cocok apabila kita hendak menampilkan banyak variabel sekaligus dalam suatu grafik. Misalkan di sini kita pada contoh kita ini kita punya 3 sektor yang sudah dipilah-pilah secara otomatis oleh Excel dan disajikan dalam cluster bar apabila kita pilih penyajian cluster bar. Dan kuncinya adalah pada cara kita menuliskan datanya di Excel itu sendiri. Kalau ini kita tuliskan dengan cara yang berbeda, dia tidak akan keluar seperti ini nanti. Jadi apabila bermain dengan tabel yang banyak variabel, coba tampilkan dia secara sistematis, terpilah-pilah setiap kolomnya. Seperti yang ada pada tabel kita yang sudah kita buat di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa buat grafiknya dalam bentuk grafik hierarki yang apabila kita kembali ke menu insert, di sini ada hierarchy chart. Dan kita pilih salah satu jenisnya yang disediakan di Excel 2019 dan ke atas adalah Sunburst. Dan ini adalah grafik yang sangat cocok untuk kita sajikan data yang banyak seperti ini ke dalam sebuah penyajian grafis. Jadi tidak terlalu konvensional seperti itu. Dan apabila ini kita move chart ke new sheet, di sini kita oke, maka nampak bahwasanya semua properti yang kita sudah masukkan di tabel ini akan muncul dengan sendirinya dan besar kecilnya bagian mereka disesuaikan dengan besar kecilnya kontribusi mereka juga. Berikutnya kasus yang agak sedikit lebih kompleks lagi apabila kita di sini punya nilai target dan realisasi. Artinya kita punya 2 nilai yang berbeda untuk setiap sektor dan setiap properti di dalam sektor itu sendiri. Berarti untuk kita tampilkan grafiknya itu, maka kita coba dengan grafik garis. Karena grafik garis itu yang paling
sesuai dengan data yang seperti ini. Nanti coba dipilih di 2D line ya, diklik line biasa ini, dan ini tampak bahwa properti yang kita inputkan di tabel ini ditampilkan sedemikian sehingga kita bisa membedakan atau memilah-milah yang mana properti untuk sektor sekunder, sektor tersier, dan sektor primer. Ada tips menarik untuk membuat judul chart title-nya tidak diketik dengan cara manual, yaitu pastikan ketika sudah diklik kotak chart title-nya, kita ke menu formula bar, ketik maksudnya sama dengan di mana kita ingin jadikan judulnya itu di sini target dan realisasi, maka kita klik di sini di A4. Oke. Centang atau tekan enter, maka dia akan otomatis masuk ke dalam tabel kita. Apabila ini nanti kita rubah atau kita tambah, misalkan di sini kita tambah tahun 2005, maka dengan sendirinya juga chart title kita akan menyesuaikan dengan apa yang kita inputkan. Demikian tips cara menyajikan banyak variabel dalam satu grafik tanpa membingungkan pembaca. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.